Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak kembali Bapak Ibu Saudara semua untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan pagi hari ini berjudul Jangan sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kali kita memasuki tahun yang baru, biasanya kita membuat suatu target atau resolusi apa yang mau kita capai di tahun yang baru. Tentunya, setiap kita menginginkan dan berharap tahun ke depan ini kehidupan kita, usaha kita, atau bisnis dan pekerjaan kita akan lebih baik lagi. Pastinya untuk mencapai itu semua, kita tidak hanya menulis planningnya di atas kertas, tetapi harus ada action dan ada harga yang harus kita bayar. Demikian halnya dengan kehidupan rohani kita. Jangan lupa saudaraku, bahwa kehidupan rohani atau hubungan kita dengan Tuhan jauh lebih penting. Sebaiknya kita harus memiliki kehidupan rohani yang juga lebih baik, yang dewasa dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Bahkan Tuhan mau membawa kita ke level rohani yang lebih tinggi, yang makanannya adalah makanan keras, tidak makanan yang lembut seperti makanan yang diberikan kepada bayi-bayi pada umumnya. Firman Tuhan menjelaskan dalam nats di atas bahwa seharusnya ditinjau dari sudut waktu, kita sudah makan makanan yang keras, bahkan menjadi pengajar, kata firman Tuhan. Tetapi karena kita masih anak atau bayi, tentu tidak bisa diberikan makanan keras. Dan usia anak-anak itu biasanya belum dapat memahami ajaran yang benar dan belum mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik atau mana yang jahat. Analogi inilah yang disampaikan. Bahkan dari sudut waktu, harusnya kita sudah menjadi dewasa dalam pengenalan akan Tuhan, tahu mana yang benar dan tidak benar, dan semakin mengerti kehendak Tuhan. Saudara, mari kita cek kehidupan rohani kita. Apakah semakin naik atau malah semakin menurun? Apakah level kerohanian kita semakin baik atau semakin merosot? Apakah buah-buah roh yang kita hasilkan semakin nampak atau malah sudah tidak berbuah lagi? Apakah karakter-karakter kita semakin serupa dengan karakter Tuhan Yesus atau malah sebaliknya? Hidup kita tidak menjadi berkat, tetapi terus-menerus seperti anak kecil. Saudara, kekristenan kita harusnya bukanlah kekristenan yang statis, melainkan harus dinamis dan progresif. Meskipun kita telah menjadi Kristen berpuluh-puluh tahun, itu tidaklah menjadi jaminan bahwa kita telah menjadi dewasa secara rohani. Begitupun soal kedewasaan rohani bukan tergantung berapa lama kita melayani atau memiliki jabatan pelayanan, atau pandai dalam berkhotbah, atau khatam dalam membaca seluruh isi Alkitab. Tahukah saudara tanda kedewasaan rohani seseorang? Pertama, pemikirannya selaras dengan firman Tuhan. Ia akan memikirkan apa yang benar, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang bijaksana, dan hal-hal yang mendatangkan puji-pujian, karena pemikirannya sudah mengalami pembaruan oleh Roh Kudus. Roma 12 ayat 2. Kedua, perkataannya dapat dipegang dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini terdapat di Amsal 12 ayat 18 dan Yakobus 1 ayat 26. Mengajarkan kita bahwa kedewasaan rohani ditunjukkan dengan perkataan-perkataan yang membangun dan bernilai. Ketiga, bertanggung jawab. Orang yang dewasa rohani akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Setiap pekerjaan atau pelayanannya dikerjakan dengan rajin dan dengan sepenuh hati.
ingin memberikan yang terbaik untuk orang banyak, bukan untuk mencari keuntungan sendiri. Dan keempat, bijaksana. Orang yang dewasa rohani memiliki pikiran yang maju, yang terbuka dan tidak sempit. Ketika ia mengalami suatu keadaan yang pahit, ia akan bereaksi dengan baik, tidak marah-marah, tidak menyalahkan orang, bahkan tidak protes dengan Tuhan. Bahkan ketika ia melihat orang lain sedang ditimpa oleh penderitaan, ia tidak cepat-cepat menilai atau menghakimi orang tersebut bahwa hal itu terjadi karena hukuman dari Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita buat resolusi di tahun yang baru. Mari kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin maju dan jangan semakin mundur, agar hidup kita dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk mempermuliakan nama-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang pagi hari ini telah mengingatkan kami untuk menjadi orang Kristen yang dewasa. Sebab orang Kristen yang dewasa akan memiliki panca indera yang terlatih, tahu membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya Bapa, ajar kami dan latih kami terus, agar kami menjadi kuat dan mampu mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.